Sebelum kita mulai pembelajaran PKK kita pada sore hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, selamat sore. Terima kasih karena Engkau sudah mengizinkan kami untuk bisa berkumpul mengikuti pembelajaran PKK di sore hari ini. Sebentar kami akan memulai pembelajaran kami. Tolong kiranya Tuhan yang berkati dan pimpin pembelajaran kami di hari ini akan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Oke, selamat sore ya buat teman-teman semuanya, buat Pak Victor. Selamat sore. Puji Tuhan kita semua bisa berkumpul lagi di ruangan ini dengan keadaan yang baik dan juga sehat. Nah, pada kesempatan di hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami tentang alat trinitas. Bagian yang kedua, di mana bagian yang pertamanya itu pada minggu kemarin sudah sempat dijelaskan juga oleh kelompok yang pertama. Nah, sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada saya dengan NRP 2223-027, ada email dengan NRP 2123026, dan ada saya sendiri Chandra dengan NRP 2123009. Selamat menyaksikan. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembahasannya, ini ada beberapa poin-poin pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kami di hari ini. Yang pertama ada pembahasan tentang unitarianisme, itu berisi tentang pembahasan singkat tentang unitarianisme. Ada juga yang kedua tentang tokoh-tokoh unitarianisme, ada Origenes, Arius, dan juga Sabellius. Di sini kita akan mencoba untuk memahami pandangan dari ketiga tokoh tersebut lebih dalam lagi tentang unitarianisme. Kemudian yang ketiga ada pembahasan tentang trinitarianisme, dan yang terakhir ada trinitarianisme periparesis. Itu berisi tentang kesimpulan akhir, ada pandangan dari gereja dan juga manfaatnya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan tokohnya, di sini kita akan membahas dulu sekilas tentang unitarianisme. Mungkin barangkali kemarin sudah sempat dibahas juga, cuma takutnya mungkin teman-teman ada yang sudah mulai lupa tentang unitarianisme apa. Nah, jadi unitarianisme ini merupakan sebuah konsep yang menekankan tentang ketunggalan Allah. Konsep ini itu bertolak belakang dengan ajaran Trinitas yang kita percayai. Nah, jadi unitarianisme ini itu pertama kali muncul di Transilvania, tepatnya di sekitar gereja Lutheran ya. Dan kemudian unitarianisme ini dasar pertentangan antara unitarianisme dengan trinitarianisme yang kita percayai itu ada pada poin yang ketiga, yaitu dalam unitarianisme itu menolak pernyataan bahwa Allah itu sebagai tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang mana adalah satu. Jadi menurut unitarianisme ini Allah itu benar-benar tunggal dan juga satu ya. Nah, terus jadi dasar pertentangan yang selanjutnya juga dalam unitarianisme ini mengakui bahwa Yesus itu adalah nabi atau utusan Allah, tetapi dalam unitarianisme ini tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah. Sementara dalam trinitarianisme kita mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, jadi sebelum kita masuk, aku mau tegasin atau ini lagi. Jadi unitarianisme ini adalah sesuatu yang istilahnya salah ya, bukan sesuatu yang mau kita contoh, bukan sesuatu yang mau kita ikuti gitu. Jadi di sini kita akan mencoba mendalami tentang pemikiran tokoh-tokoh tentang unitarianisme ini sehingga kita cara berpikirnya jangan sampai sama seperti ketiga tokoh ini. Oke, kita langsung masuk aja ke tokoh yang pertama. Di tokoh yang pertama ini ada Origenes. Nah, Origenes Adamantios atau yang kita kenal dengan Origenes itu adalah seorang tokoh yang lahir di Alexandria pada tahun 185 setelah Masehi. Buat teman-teman yang belum tahu mungkin Alexandria itu di mana, itu adalah suatu kota yang ada di Mesir ya. Nah, semasa hidupnya ini Origenes banyak menghasilkan kurang lebih tulisannya ini kurang lebih ada 2000 tulisan dalam cabang ilmu teologi. Dan Origenes ini juga semasa hidupnya
adalah seorang cendekiawan dan juga teologi dalam gereja perdana yang memulai kiprahnya ini di Alexandria atau di kota kelahirannya. Nah, Origenes ini berasal dari keluarga Kristen yang saleh, dan Origenes ini juga bahkan pernah berhasrat untuk menjadi seorang martir dengan menyerahkan diri kepada pemerintah, namun berhasil dicegah oleh ibunya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu martir itu apa, martir itu adalah orang yang istilahnya mungkin bersedia untuk merelakan nyawanya untuk mati demi Kristus. Nah, mungkin bisa di next. Nah, sekilas tadi kita menyimak tentang latar belakangnya Origenes. Mungkin kita kan berpikir ya kayak Origenes ini kan tadi latar belakangnya adalah keluarga yang saleh, ya juga mungkin aktif di gerejanya. Lalu apa yang salah atau apa yang harus dipertentangkan dari pemikiran si Origenes ini? Nah, tentunya yang jadi pertentangan utama dari Origenes ini adalah karena konsep unitarianismenya. Nah, Origenes ini itu memiliki konsep bahwa Allah Bapa itu merupakan yang satu-satunya, atau kalau dalam buku itu istilahnya dikenal dengan the Father is very God. Nah, lalu Origenes ini itu menganggap bahwa antara Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu memiliki suatu struktur atau pangkat. Jadi yang pertama itu adalah Allah Bapa, kemudian di pangkat di bawahnya ada Allah Anak, dan di pangkat di bawahnya lagi ada Roh Kudus. Nah, untuk pandangan Origenes itu sebenarnya didasarkan pada konsep filsafat Neoplatonisme yang mengatakan bahwa tubuh ini itu sebenarnya adalah kecemaran bagi kemurnian jiwa. Nah, itu diungkapkannya oleh Plato. Mungkin teman-teman tahu Plato itu seorang filsuf Yunani pada zaman dahulu ya. Jadi Plato ini mengatakan bahwa tubuh jasmani adalah pencemaran bagi kemurnian jiwa. Nah, karena Tuhan Yesus Kristus atau sebagai anak ini memiliki tubuh jasmani, jadi Origenes itu berpandangan bahwa Tuhan Yesus atau Allah Anak ini memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada Allah Bapa. Padahal menurut pandangan dari Alkitab sendiri, itu tidak ada pertentangan antara tubuh jasmani dengan kemurnian jiwa. Jadi menurut Alkitab itu padahal Yesus Kristus memiliki tubuh jasmani untuk menjadi sama dengan kita manusia untuk menjalankan karya keselamatannya, bukan untuk seperti yang dalam pandangan Neoplatonisme ini. Nah, jadi kesimpulannya dalam teologinya Origenes ini, kesalahan Origenes dalam cara berpikirnya itu adalah Origenes selalu berpikir dalam sudut pandang subordinasianisme atau sesuatu yang berpangkat-pangkat. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini pasti udah tahu ya tentang kayak struktur, mungkin di interface juga ada bikin struktur. Jadi Origenes itu menganggap bahwa Allah, konsep Allah ini itu dapat diungkapkan dalam struktur seperti ini. Padahal seharusnya dalam ajaran Trinitas yang kita percayai, Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus itu adalah satu, tidak ada struktur seperti ini. Dan Origenes ini jadi dia terlalu menggali makna secara filsafat daripada berdasarkan pemahamannya secara alkitabiah. Oke, bisa di next ke tokoh yang selanjutnya. Di tokoh yang selanjutnya ini ada apa namanya Arius. Nah, Arius ini juga sama seperti Origenes, lahirnya di Alexandria di Mesir. Tapi Arius ini hidup pada tahun 250 sampai 336 setelah Masehi. Nah, Arius ini itu adalah seorang murid dari Lucian, seseorang yang berkapan Lucian, dia itu adalah orang yang berbangsa Libya. Nah, mereka ini bersama-sama mengajarkan ajaran tauhid atau keesaan tentang Allah, yang mungkin di minggu kemarin udah sempat disinggung juga sama Pak Victor ya tentang ajaran tauhid. Nah, kalau Arius ini juga semasa hidupnya pernah menjadi ketua dari majelis di gereja Baumalis Alexandria, di mana pada saat itu gereja itu merupakan salah satu gereja tertua dan terpenting di kota itu. Nah, lalu mungkin bisa di next ke pandangan unitarianismenya Arius. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Arius ini meyakini sekaligus mengajarkan ajaran tauhid, yaitu yang menyatakan bahwa Allah itu esa, Allah itu tunggal, benar-benar satu. Nah, semasa ia hidup ini, ia banyak dipertentangkan oleh umat Kristiani karena pendapatnya tentang unitarianismenya. Unitarianismenya Arius ini terdasarkan pada pernyataan Arius bahwa Yesus itu dikatakan oleh Arius tidak memiliki kesamaan substansi dengan Allah, karena Yesus itu diciptakan dan bukan pencipta. Nah, jadi berdasarkan konsep pemikiran ini, Arius kemudian berpendapat bahwa karena Yesus ini diciptakan, maka Yesus tunduk kepada dunia fana dan juga dosa, dapat tunduk kepada dunia fana dan juga dosa seperti halnya kita manusia yang juga diciptakan. Nah, kemudian
Arius ini juga beranggapan bahwa jika Allah itu sebenarnya adalah awal dan juga akhir. Jadi Allah itu sudah ada dari awal hingga akhir. Sementara Yesus, Arius berpandangan bahwa Yesus itu tidak ada dari awal. Jadi ada selang waktu sebelum Yesus itu ada. Jadi Arius ini berpikiran bahwa Yesus itu bukanlah Allah karena terdapat selang waktu sebelum Yesus itu ada. Sementara menurut Arius, Allah itu seharusnya sudah ada dari awal, alfa dan juga sampai akhir atau omega. Nah, nampaknya Arius juga terpengaruh oleh bacaan dari perikop Ibrani 2 ayat 9 yang menyatakan tetapi dia yang besar untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Nah, maksud dari perikop ini itu menurut Alkitab mengatakan bahwa Yesus dibuat sedikit lebih rendah. Itu maksudnya itu adalah Yesus turun ke dunia untuk menjalankan karya keselamatannya Allah, bukan untuk menyatakan bahwa pangkat atau kedudukannya Yesus itu lebih rendah. Nah, jadi kesimpulannya dari cara pandang pemikirannya Arius, itu Arius memiliki pemahaman yang sama seperti Origenes, terlalu berdasarkan pada filsafat. Dan kemudian pada tahun 325 setelah Masehi untuk menentang pernyataannya Arius ini diadakan sebuah konsili di Nisea yang dinamakan Konsili Nisea untuk menentang pernyataannya Arius ini yang menyatakan bahwa Yesus itu sebenarnya dilahirkan dan bukan diciptakan. Mungkin bisa di next. Jadi di tokoh selanjutnya ini ada Sabellius, tokoh yang ketiga. Nah, Sabellius itu merupakan seorang pengajar agama Kristen yang ada di Roma sekitar tahun 215 setelah Masehi. Nah, ajaran teologinya Sabellius ini punya nama nih yang dikenal dengan nama modalisme monoteisme. Nah, jadi keesaan dari Allah Bapa ini menurut Sabellius dipandang sebagai satu sumber atau hipostasis. Nah, jadi Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus itu dipandang sebagai hanya bentuk modalitas atau bentuk perwujudan dari Allah itu sendiri. Dalam hal penghakiman dan penciptaan, Allah mewujudkan dirinya dalam Allah Bapa, kemudian untuk mewujudkan karya keselamatan dan menembus dosa manusia, Allah mewujudkan dirinya dalam Allah Putra, dan sebagai pembimbing dalam kehidupan umat Kristiani, Allah itu mewujudkan dirinya dalam Allah Roh Kudus. Nah, untuk konsep Unitarianisme menurut Sabellius ini sendiri itu dapat dianalogikan seperti halnya matahari. Jadi menurut Sabellius ini matahari itu adalah Allah Bapa, sinarnya itu adalah Allah Putra, dan panasnya merupakan Allah Roh Kudus. Jadi menurut Sabellius konsep Allah ini itu adalah satu. Sementara menurut yang tidak percayai dalam ajaran Trinitas, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah seperti yang dikatakan Pak Victor minggu lalu ya, adalah tiga namun substansinya sama, yaitu Allah. Yang mungkin untuk bagian selanjutnya bisa dilanjutkan oleh email. Yang selanjutnya itu apa itu pengajaran Sabellius? Pengajaran Sabellius menimbulkan banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Misalnya, ketika Yesus berdoa, apakah ia berdoa pada dirinya sendiri? Ketika Yesus dibaptiskan, terdengar suara, "Inilah anakku yang kukasihi, padanya lah aku berkenan." Suara siapakah yang berkata itu? Dalam Injil, secara tegas menyatakan perbedaan antara Bapa dan Anak. Pada Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 mempersaksikan bahwa Yesus yaitu, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, "Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau." Sedangkan untuk Roh Kudus sering dipergunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Pada Injil Yohanes pasal 16 ayat 13, Yesus berkata, "Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Next. Dalam Alkitab dijelaskan dan dikatakan perbedaan antara diri Yesus dengan Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul menyatakan bagaimana karya Allah dalam Roh Kudus sejak subjek ilahi dengan karyanya yang khusus, yaitu Roh yang memberi hikmat, membarui, menghibur, menguatkan, melindungi, dan menyelamatkan jemaat atau para rasul Tuhan Yesus ketika mereka berhadapan dengan bahaya dan situasi yang sangat kritis. Misalnya, dalam ucapan berkat di surat 2 Korintus 13 ayat 13 yang berkata, "Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian."
Juga di surat 1 Petrus pasal 1 ayat 2, Rasul Petrus berkata, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Yang selanjutnya itu, pada hakikatnya karya Tuhan Yesus tetap esa dengan karya Roh Kudus. Dalam hal ini, Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Justru Roh Kudus bersaksi tentang Kristus dan Roh Kudus mempermuliakan Kristus. Dalam konteks tertentu, Roh Kudus dapat disebut juga sebagai Roh Kristus. Itu sebabnya Tuhan Yesus sendiri berkata kepadanya, para muridnya, terimalah Roh Kudus. Lalu menjelang Yesus diangkat ke surga, ia memberi janji para murid akan dilengkapi oleh kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksinya, terdapat pada kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Selanjutnya itu tokoh-tokoh yang mengajarkan Trinitarianisme. Tokoh pertama yang mengajarkan Trinitarianisme adalah Tertullianus. Dalam pemikiran Tertullianus, dinyatakan bahwa Allah itu satu dalam substansi dan memiliki tiga di dalam persona atau dirinya. Tertullianus dalam tulisannya sebenarnya menentang ajaran dari Praxeas. Tokoh kedua adalah Praxeas, yang berpandangan bahwa Allah adalah roh dan sebagai roh ia disebut dengan Bapa. Kemudian ia mengenakan daging atau menjadi manusia. Keadaan roh yang menjadi daging itu disebut dengan anak. Jadi dalam diri Tuhan Yesus itu, diri Allah, Bapa dan Anak menjadi satu, yaitu bahwa manusia Yesus atau yang memiliki daging adalah anak, sedangkan Kristusnya yang adalah roh adalah Bapa. Pola pikir Praxeas yang terlalu simplistis dengan menyamakan pribadi Bapa dan Anak tersebut ditolak oleh Tertullianus. Itu sebabnya Tertullianus menegaskan bahwa pada satu pihak Allah itu esa, namun ia memiliki tiga pribadi. Artinya Allah Bapa memiliki persona, Anak memiliki persona, dan Roh Kudus juga memiliki persona. Ketiga persona Allah itu hakikatnya tetap esa, karena tiga persona Allah itu disatukan dalam satu zat ilahi. Konsep pemikiran Tertullianus tersebut sebenarnya cenderung memiliki corak pendekatan yang monistik atau satu substansi. Tokoh Trinitarianisme atau Trinitaris yang paling menonjol adalah Athanasius, karena dialah yang memiliki pengaruh yang besar dalam percakapan dan keputusan persidangan sinode di Konstantinopel tahun 381. Dalam pemikirannya, Athanasius mengakui keesaan Allah, namun pada saat yang sama Allah yang esa itu pada hakikatnya adalah Allah Tritunggal. Jadi dalam pemikiran Athanasius, Yesus selaku firman Allah pada hakikatnya ia adalah Allah. Dalam pengakuan ini, Athanasius oknum Roh Kudus dipahami sehakikat dengan Bapa dan Anak. Roh Kudus itu juga adalah diri Allah yang mencipta. Berbeda dengan Origenes yang menyatakan bahwa Roh Kudus itu keluar dari Anak, dan karena itu Roh Kudus berbeda dengan Anak. Selain itu, pandangan Athanasius berbeda dengan Arius yang mengajarkan bahwa Roh Kudus itu bukan Allah. Sebaliknya, dalam pengakuan iman Athanasius menyatakan bahwa Roh Kudus kekal, ia tidak diciptakan dan tidak terbatas. Perhatikan pernyataan pengakuan iman Athanasius berikut. Bapa bukan diciptakan, Anak tidak diciptakan, dan Roh Kudus tidak diciptakan. Bapa tidak terbatas adanya, Anak tidak terbatas adanya, demikian pula Roh Kudus tidak terbatas adanya. Bapa kekal adanya, Anak kekal adanya, Roh Kudus juga kekal adanya. Bukan tiga yang kekal, tetapi satu yang kekal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zak. Dari yang kita dengar presentasi sebelumnya, ada yang membahas tentang Unitarianisme, lalu tadi sebelumnya juga pandangan-pandangan dari tokoh-tokoh mengenai Trinitarianisme, maka bisa diambil beberapa kesimpulannya. Kesimpulan yang pertama adalah untuk mempertahankan keesaan Allah. Di Trinitarianisme itu Tuhan memberitahu bahwa Tuhan itu mempertahankan keesaannya, di mana ketiga pribadinya itu disatukan menjadi satu dari diri. Lalu yang kedua, ketiga pribadinya memiliki ciri khasnya sendiri. Yang kita tahu ketiga pribadinya adalah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan masing-masingnya itu memiliki ciri khasnya sendiri, memiliki keunikannya sendiri. Lalu yang ketiga, kesimpulan yang dapat diambil adalah ketiga pribadi Allah memiliki kesamaan. Apa
baca kesamaannya adalah dalam kekekalan. Karena ketiga pribadi ini menjadi satu menjadi diri, maka ketiganya itu sama-sama kekal. Ketiganya juga memiliki kuasa yang unlimited. Ketiganya juga tidak ada yang menciptakan atau uncreated. Dan ketiganya ini memiliki kemuliaan yang sama, tidak dibeda-bedakan, sehingga ketika kita menyembah Allah ya kita menyembah juga. Lalu yang keempat ada rumusan Trinitaris yang seimbang. Rumusan ini maksud adalah untuk bahwa ketritunggalan Tuhan ini harus ditetapkan untuk ke semua orang yang tahu, semua orang Kristen. Dan gak boleh kita sampai jatuh ke dalam monisme. Lalu yang kelima, ketiga pribadi ini saling mengasihi. Gak ada dari Allah mencemburui, Bapa mencemburui anaknya, atau Roh Kudus merasa tersaingi dengan Yesus. Namun ketiganya ini saling mengasihi, saling membantu. Lalu kita masuk ke pandangan gereja reformatoris tentang Allah yang Trinitaris. Kita ambil dari ayat Yohanes 17 ayat 25. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Sehingga dalam penjelasan ini, relasi Trinitas Allah itu saling suatu jalinan yang saling mengasihi, di mana Bapa mengasihi anak mengasihi Roh Kudus pun mengasihi Bapa. Dan dari ayat ini menjelaskan bahwa Allah sudah mengasihi Kristus sebelum dunia dijadikan, sebelum kita ada, sebelum ada bumi ini. Dan yang cukup kita ketahui, esensi utama dari Tuhan itu adalah kasih, di mana Allah adalah kasih. Nah, konsep Trinitas Allah dalam pemahaman ini disebut perikoresis, yaitu Allah sebagai Bapa, Anak, Roh Kudus saling mendiami atau saling tinggal dalam keesaannya. Lalu kita bahas tentang perikoresis. Perikoresis ini dimunculkan, ini berasal dari pemikiran John Damascus pada tahun 675 hingga 749 setelah Masehi. Dan pemikiran ini diambil dari ucapan Tuhan Yesus di Yohanes 14 ayat 10, yaitu tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ini perkataan Kristus tersebut adalah dia di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Dan karena itu John Damascus ini menyatakan bahwa Allah itu esa, namun di dalamnya ada tiga pribadi yang saling berbeda. Namun tiga pribadi ini tidak saling meniadakan satu sama lain. Dan John Damascus ini juga memahami keesaan Allah dalam tiga pribadinya sebagai co-inherence of the person. Jadi makna perikoresis ini adalah pribadi-pribadi Allah yang saling mendiami satu sama lain tanpa tercampur. Nah, konsep perikoresis ini dapat diilustrasikan seperti sebutir telur. Kalau kita tahu telur itu punya tiga hal di dalamnya. Yang pertama ada kulit telur, lalu ada bagian putihnya, dan yang ketiga ada kuningnya. Ya kalau kita nggak kocok-kocok telurnya kan ketiganya tidak akan nyatu, sehingga bisa kita anggap seperti itu pemikiran Trinitarianisme. Dan ini menandakan Tuhan sudah menunjukkan ketiga pribadinya. Dan kalau Tuhan menunjukkan pribadinya secara tidak trinitarisme, itu akan menghasilkan pandangan-pandangan beberapa orang mengenai
bahwa pandangan-pandangan orang yang mempercayainya akan absolut dan menghakimi orang-orang yang berbeda dengannya. Dan dengan pernyataan Tuhan bahwa Tuhan trinitaris, maka itu menutup ruang untuk otoriter dan absolutisme. Lalu kita masuk ke manfaat dan relevansi trinitarianisme periparesis dalam kehidupan. Yang pertama dalam relasi manusia. Dalam relasi manusia ini kita diajarkan untuk bisa saling memberi ruang kepada keberagaman, karena kalau kita tahu dengan 7 miliar orang di sini pasti setiap orang gak ada yang sama, sehingga masing-masing dari kita harus bisa saling memberi ruang kepada sama kita. Lalu dalam relasi manusia ini juga mengajarkan bahwa perbedaan itu adalah suatu anugerah. Perbedaan itu bukan sesuatu yang salah atau sesuatu yang tidak sesuai kaidahnya. Lalu yang kedua, cocok dan relevan dengan konteks Indonesia. Kenapa cocok? Karena yang kita tahu Indonesia itu memiliki 200.000 juta manusia. Lalu kita punya 16.700 pulau dan kita punya 700 bahasa, sehingga di dalam Indonesia ini banyak jenis orang, banyak keberagaman mulai dari agama, ras, dan cara bahasanya. Sehingga pemahaman trinitarianisme ini mengajarkan kita untuk memberikan semua orang itu tempat yang setara dan adil. Tidak ada namanya mayoritas atau minoritas, lalu tidak ada namanya pribumi dan non-pribumi, dan juga sesuai dengan falsafah yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Lalu yang ketiga, dalam ranah politik. Dalam ranah politik ini, trinitaris ini mengajarkan bahwa tidak memberikan ruang untuk kultus individu dan otoritarisme. Sebab trinitaris ini mengajarkan di mana setiap orang memiliki tempat yang sama dengan fungsi yang berbeda. Lalu ini pun menjelaskan bahwa setiap orang saling bekerja sama, saling ikut campur tangan untuk bisa menegakkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang. Lalu kita lanjut ke dalam relasi kekeluargaan. Kalau dalam keluarga yang cukup kita ketahui adalah hubungan suami istri itu tidak dapat diceraikan. Kalau yang kita tahu, trinitaris ini pun walaupun memiliki 3 kepribadian, mereka tetap bersatu, mereka tetap tidak bisa kita pecah masing-masing gitu. Sehingga ini pun sesuai dengan peraturan, sesuai dengan ayat yang ada, di mana ketika suami dan istri menikah itu 2 menjadi 1, dan mereka itu tidak pernah bisa dipisahkan. Karena kalau adanya terjadi perceraian, itu akan memberikan suatu banyak hal yang fatal, entah dari masalah kedepannya, lalu kalau punya anak ada masalah dengan anaknya dan lain-lain. Lalu dalam relasi sosial ini dikembangkan solidaritas sosial, di mana kita menghargai setiap orang yang berbeda dengan keunikannya masing-masing. Kita juga menghargai setiap pendapat-pendapat orang, dan kita pun memiliki hak untuk bisa berpendapat. Dan dengan perbedaan kita yang ada ini, kita juga tidak bisa memaksakan untuk setiap orang yang berbeda dengan kita. Dan lalu kita selanjutnya yaitu mewujudkan kerukunan dengan umat beragama lain. Karena prinsip utama dari trinitaris adalah relasi kasih ilahi yang bersedia berkorban bagi orang lain. Kalau kita tahu di mana ketiga pribadinya saling mengasihi, Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Roh Kudus juga mengasihi Bapa, dan ketiganya itu memiliki kasih yang agape, kasih yang abadi gitu, sehingga kasih ini saking besar kasihnya gitu ya, itu mau berkorban kita yang manusia. Dan prinsip ajaran unitarianisme ini, kalau kita sambungin dengan unitarianisme,
kalau prinsip ajaran unitarianisme ini tidak ada ruang untuk perbedaan dan kesetaraan, karena mereka menganggap ketiga pribadi itu tidak setara dan berbeda. Lalu dengan prinsip mewujudkan kerukunan umat beragama lain, ini menandakan bahwa ketika mayoritas tidak lagi menekan atau menindas minoritas, dan sebaliknya minoritas pun tidak merendahkan yang mayoritas juga. Lalu yang terakhir ada prinsip persekutuan untuk berkolaborasi. Karena kalau kita ketahui setiap pribadi trinitaris itu punya pekerjaannya masing-masing, namun dengan ketiganya yang saling bersatu, saling mengasihi, saling bekerja sama, itu menghasilkan yang menjadikan kita jadi manusia diciptakan, lalu ada bumi dan lain-lain, ada hikmat kepintaran dan lain-lain. Nah, ketika ini diterapkan di lingkungan manusia, ini dimana ketika ilmuwan-ilmuwan yang mungkin mereka berbeda-beda, ada yang mungkin kalau ilmuwan di bagian teknik kita ada teknik elektron, teknik industri, teknik sipil, terus ada lagi teknik logistik dan lain-lain. Dan ketika mereka saling bekerja sama, mereka bisa menghasilkan sesuatu hal. Dari untuk yang di sekitar kita, mungkin kita bisa lihat di mana lampu yang mungkin dari awalnya lampu pijar berkembang hingga lampu menggunakan listrik. Lalu juga terciptanya ada jendela, kursi dan lain-lain. Dan itu menciptakan karya-karya yang inovatif hingga saat ini. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.